Luar biasa pemirsa, saya mampir di rumah Ketua Majelis Taklim Permata, yaitu Majelis Taklim Dusun Lekong pada Maluakuni, yang baru saja kita selesai mengadakan acara Majelis Taklim Perdana di era new normal yang kebetulan diadakan di Masjid Al-Istiqlal Kunyi. Para pemirsa yang budiman, tadi kita membahas muhasabah tentang COVID-19, di mana hari ini wabah penyakit ini sesungguhnya masih mengintai kita, bahkan semakin meningkat. Namun oleh bangsa Indonesia, kita tetap harus menghadapi virus ini tanpa kita harus terhalangi untuk melakukan hal-hal yang produktif agar berjalannya pembangunan terus kita benahi dan kita akan melanjutkan untuk Indonesia yang lebih maju. Para pemirsa yang budiman, dalam materi muhasabah tentang COVID-19 tadi, kita membahas ada 3 poin. Yang pertama adalah muhasabah dari sisi ruhaniyah atau sisi jiwa, yakni kita bermuhasabah. Yang pertama, kita mengadakan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan wabah ini kita berusaha untuk merundukkan jiwa kepadanya. Kita menghilangkan kesombongan, kesongkakan, atau sifat-sifat penyakit hati yang sesungguhnya itu terkadang kita tidak menyadari, sehingga dengan adanya COVID-19 ini kita tidak tahu dari mana datangnya tiba-tiba virus ini sangat mewabah hingga terjadi pandemi global dan seluruh dunia mengalami hal ini. Inilah kita mengakui kebesaran Allah dan kesempatan bagi kita untuk merenungi diri, untuk bermuhasabah agar kita kembali kepadanya, mengagungkan kebesarannya. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa terjadi musibah atau terjadi kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia. Oleh karena itu, dengan adanya musibah ini, khususnya COVID-19, maka mari kita senantiasa berusaha untuk kembali kepada jalan Allah, berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Allah, di mana banyak sekali terdapat hikmah-hikmah yang kita petik dalam suasana COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, bahwa jika Allah ingin memuliakan suatu bangsa, terlebih dahulu Allah menghancurkan, Allah meluluhlantahkan negeri tersebut, kemudian masyarakatnya bangkit dan kembali untuk berjaya. Demikian juga ketika Allah menyayangi hambanya, ketika Allah ingin menguji dan mengangkat derajat hambanya, maka Allah menguji kita, Allah menghantam kita, Allah memberikan kita berbagai macam persoalan-persoalan agar kita tetap tangguh dan belajar untuk bangkit dari keterpurukan, dan kita akan mendapatkan derajat yang tinggi apabila kita melakoninya dengan sabar, dengan tawakal kepada Allah. Namun jika kita tidak mampu melakoni ujian-ujian yang kita hadapi dan pada akhirnya ujian tersebut berlalu, maka sia-sialah apa yang telah kita lewati. Dan mari kita berprinsip bahwa jangan kita kehilangan momentum untuk saatnya bersabar apabila kita harus bersabar, dan akan indah pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah muhasabah dari sisi syar'iyah. Ajaran Islam telah memberikan kita pembelajaran yang luar biasa sejak 14 abad yang silam. Di era pandemi global tentang COVID-19, kita diperintahkan untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu membersihkan badan, lingkungan kita. Dan memang di dalam ajaran Islam ada salah satu bab yang biasa kita pelajari atau dengar, yaitu bab toharah atau bersuci. Dalam bab tersebut kita diperintahkan untuk selalu misalnya berwudu. Bukan sekadar ketika kita hanya mau melaksanakan sholat, tetapi jika perlu setiap batal wudu kita kemudian berwudu kembali, dan itu sangat
membersihkan dan mensucikan diri kita, baik lahir maupun batin. Kemudian kita memang diperintahkan untuk mandi, baik mandi yang sunnah maupun mandi yang wajib. Bukan hanya sekedar rutinitas pagi atau sore, tapi ada bab-bab tertentu untuk kita diperintahkan atau disunnahkan untuk mandi, sehingga segala sesuatu kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang lain lagi bahwa kita selalu diperintahkan untuk membersihkan pakaian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-A'raf bahwa pakailah pakaianmu yang indah apabila kamu hendak memasuki masjid. Dan itu pertanda bahwa kita diperintahkan untuk selalu membersihkan diri dengan pakaian-pakaian yang bersih dan indah. Yang kedua, muhasabah tentang COVID-19 dari sisi syariah adalah untuk menutup aurat. Luar biasa perintah Allah dalam Al-Quran telah diajarkan 14 abad yang silam bahwa kita diperintahkan untuk menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar hingga ke lutut, namun bukan berarti bahwa laki-laki harus berpakaian sedemikian rupa, tetapi harus menutup pakaiannya dengan estetika yang indah. Untuk perempuan, aurat wanita adalah seluruh badannya, seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Dari sisi ini, ada yang mengatakan bahwa memakai cadar adalah sebuah kewajiban. Di saat pandemi global tentang COVID-19, kita memang diperintahkan untuk menutup aurat. Tapi di sisi lain, mari kita meluruskan logika-logika berpikir bahwa menutup aurat itu ada berbagai macam pendapat ulama. Umumnya ada dua. Yang pertama adalah aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan pada pendapat yang lain bahwa aurat wanita termasuk wajah sehingga wajib menggunakan cadar. Sesungguhnya hadis tentang aurat wanita adalah kecuali muka dan telapak tangan merupakan hadis yang mutawatir. Dan itu yang umumnya kita lakukan. Adapun pakai cadar, menurut saya adalah sebuah kasuistik. Barangkali di negeri Timur Tengah umumnya wanita memakai cadar oleh karena kondisi iklim yang tidak mendukung sehingga harus mengamankan wajah dengan menutup cadar. Dan di tengah pandemi global tentang COVID-19, maka memakai masker atau cadar adalah juga sebagai kasuistik. Namun jika ada di antara kita yang berkeyakinan bahwa menggunakan cadar adalah merupakan kewajiban, itu terpulang kepada kita masing-masing. Bahwa di dalam Islam terdapat berbagai macam mazhab pendapat, dan mari kita melaksanakan apa yang kita yakini dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan apapun. Sebagai ilustrasi, coba kita lihat di negeri barat, atau jangan ke di negeri barat, kita lihat di kota wisata di Bali. Kita melihat betapa banyak para pelancong yang bertelanjang dada, bahkan kelihatan pusarnya. Dan itulah salah satu fenomena. Dan ketika terjadi COVID-19 di mana-mana, bahkan di rumah sakit, kita melihat bagaikan ada pocong atau semua badan tertutup oleh karena COVID-19. Dan ini sebagai sebuah peringatan bahwa dengan adanya COVID ini kita kembali berpikir untuk kembali kepada fitrah ilahi, yaitu untuk senantiasa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Kemudian muhasabah tentang COVID-19 dari sisi syariah, yaitu adab bersih. Diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi mengatakan bahwa jika Rasulullah SAW bersin, maka beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan kain. Demikian betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW yang merupakan gambaran daripada akhlak yang diajarkan oleh ajaran Islam. Adab bersih pun diatur
adab bersih pun ada tata caranya, sehingga di era COVID-19 ini kita diingatkan untuk kembali mengikuti sunnah Rasulullah, yakni dalam protokoler kesehatan disampaikan jika kita bersin, kita mesti menjaga protokoler kesehatan dengan menggunakan masker atau dengan tisu. Kemudian selanjutnya adalah adab tentang bersalaman. Dalam Islam memang telah digariskan bahwa tidak dibolehkan untuk bersalaman atau bersentuhan selain daripada mahram. Untuk saat ini kita diperintahkan untuk kembali kepada ajaran Islam, yakni kita tidak dibenarkan untuk bersalaman selain daripada mahram. Dan itu tidaklah sulit bagi kita orang Islam, seorang muslim, untuk melaksanakan protokoler kesehatan, karena sesungguhnya kita telah dibiasakan dengan ajaran-ajaran yang telah kita laksanakan selama ini. Para pemirsa yang budiman, di era pandemi global tentang COVID-19, dalam ajaran Islam ada rukhsah, yaitu keringanan atau dispensasi. Dalam menghadapi pandemi ini, maka kita, ajaran Islam, dapat melaksanakan rukhsah. Misalnya bagi laki-laki, di mana kewajiban sholat Jumat untuk sementara ditiadakan oleh karena ada wabah yang sangat membahayakan diri. Dan salah satu maqasidus syariah atau salah satu tujuan daripada disyariatkannya syariat Islam adalah menjaga jiwa. Sesungguhnya ada 5 maqasidus syariah, tapi dalam hal ini menjaga jiwa merupakan salah satu daripada maqasidus syariah. Karena apabila kita tidak menghadiri sholat Jumat, kita melaksanakan bagian dari salah satu maqasidus syariah, menjaga diri. Dan dengan adanya kita tidak menghadiri sholat Jumat atau peniadaan sholat Jumat sementara oleh pemerintah, itu tidaklah menggugurkan keimanan kita. Jangankan itu, dalam keadaan darurat, apabila kita dalam keadaan lapar, yang apabila kita tidak makan akan membahayakan jiwa kita, maka dapat saja kita memakan babi untuk sekedar melepaskan lapar untuk menjaga jiwa kita. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu mari kita mensyukuri dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan pemikiran kita tentang hal-hal agama ini, karena agama ini adalah agama akal. Termasuk salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada muazzin untuk mengatakan, sholatlah kalian di rumah, karena ada kondisi saat itu, ada lumpur, ada becek, dan ada hal-hal yang tidak ada kenyamanan apabila kita beribadah. Dan Rasulullah SAW sangat menghendaki kenyamanan beribadah bagi sahabat-sahabatnya. Dan inilah ajaran Islam yang indah. Para pemirsa yang budiman, kemudian muhasabah tentang COVID-19 dari sisi syariah adalah physical distancing atau menjaga jarak. Sesungguhnya wabah ini telah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, di mana hadis dari Zaid bin Usama, Rasulullah SAW bersabda, apabila terdapat suatu taun atau penyakit yang menular di suatu negeri, maka itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila wabah itu terdapat di negeri orang lain, maka janganlah engkau masuk di negeri tersebut. Namun apabila wabah itu terjadi pada negeri kamu tempat berada, maka janganlah kamu keluar dari negeri kamu tempat berada. Ini merupakan hadis dari Bukhari Muslim. Dan demikian juga Rasulullah SAW bersabda bahwa janganlah dipercampur adukan antara yang sehat dan yang sakit. Dan di masa pandemi global tentang COVID-19 ini, hadis ini sangat relevan. Dan ini bukan cocok logi, namun begitulah ajaran Islam, bahwa ketika kita menghadapi suatu peristiwa atau permasalahan, maka ajaran Islam sangat dinamis,
sangat luas agar kita dapat menjaga kemaslahatan dan juga tetap kita melakukan hal-hal yang produktif. Oleh karena itu, di masa pandemi global ini, Rasulullah telah memberikan contoh bahwa mari kita menjaga physical distancing atau menjaga jarak sehingga kita terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa. Kita dapat menjaga kemaslahatan bersama, kebaikan bersama. Pemirsa yang budiman, selanjutnya muhasabah tentang COVID-19 yang ketiga adalah mari kita taat kepada pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Atiullaha wa atiur rasulahu ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah. Artinya ketaatan kepada pemerintah adalah bagian daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan pemerintah telah menganjurkan, telah memberikan kita aturan-aturan, disertai dengan dukungan yang kuat dari para ulama, maka wajiblah kita taat kepadanya, yakni kita senantiasa menjaga protokoler kesehatan. Jangan kita mendengarkan ocehan-ocehan mengatakan COVID-19 adalah sebuah konspirasi. COVID-19 sesungguhnya adalah nyata. Jangan kita terkecoh dengan hukum yang itu apabila kita mengkopi, sesungguhnya kita telah melakukan dosa-dosa berantai. Di dalam kita menghadapi COVID-19 ini, kita menjaga protokoler kesehatan dengan selalu memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan juga menjaga imun untuk senantiasa memakan atau mengkonsumsi vitamin-vitamin atau mengkonsumsi hal-hal yang bergizi. Kemudian yang paling utama bahwa di tengah kita menghadapi COVID-19, tak lepas daripada sebuah konspirasi yang biasa kita dengar, yang biasa mengecoh. Oleh karena itu, mari kita cerdas dalam mensikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mari kita menelaah apa yang terjadi di antara kita. Karena terkadang peristiwa terjadi tidak berdiri sendiri, tapi ada hal-hal yang terkadang itu untuk membangun sebuah konspirasi agar masyarakat bisa bingung, masyarakat a priori, dan bahkan masyarakat terprovokasi untuk melakukan makar. Tapi mari kita senantiasa menjaga kedamaian, mari kita menjaga stabilitas dan mendukung pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini untuk selalu menjaga protokoler kesehatan. Demikian dari saya yang sempat saya sampaikan dalam tausiah pada Majelis Ta'lim Permata, Majelis Ta'lim Dusun Lekong, Panemalua Kunyi, Desa Pinang. Semoga bermanfaat. Albirru manittaqa. Saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria. Saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima, Painon PNS, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.